Juventini, ada kabar mengejutkan dari Turin. Kita akan bahas rumor transfer yang bisa bikin lini pertahanan Juventus berubah total gitu ya. Siapa kiper Milan yang kini katanya jadi incaran Juventus? Lalu apa nasib di Gregorio? Dan satu lagi kita juga akan bedah siapa pengganti Bremer setelah cederanya. Lagi-lagi cedera nih. Semua ini tentunya aku nggak akan bahas sendirian. Ada dua pundit narasumber kita pada hari ini yang keren-keren. Kita sapa-sapa dulu. Ada Mas Riki, halo Mas Riki. Halo Sekar, halo teman-teman suara Juventus ini ketemu lagi. Yuk kita bahas Juventus. Yo, ada juga Mas Yasir, halo Mas Yasir. Halo, selamat malam Mbak Sekar dan Mas Riki dan teman-teman suara Juventus ini. Perkenalkan saya Yesir, debut rekaman suara Juventus ini. Yo, jadi Mas Yasir nih membership kita ya, jauh dari Palopo, Sulawesi. Wah, welcome Mas Wow. Yasir. Oke, ini kita langsung aja ya masuk ke berita pertama yang benar-benar cukup mengejutkan gitu ya. Jadi sebuah kabar dari Turin menyebutkan Juventus mulai melirik kiper AC Milan yaitu Mike Maignan dari Prancis ya dia Ya, kebangsaan. Ini udah jadi isu yang panas ya karena sejarahnya Juventus tuh biasanya punya kiper yang cukup lama gitu ya masa pakainya gitu. Nah ini kalau misalnya ada kabar pergantian berarti pendek nih di Gregorio dipakai di Juventus. Nah, kemudian kabar berikutnya ini kontrak mainnya nih akan habis pada 2026 dan negosiasi perpanjangan di Milan juga kebetulan lagi buntu ya. Dan kita akhirnya bikin bertanya-tanya, ini terjadi hanya 2 musim setelah Juventus mempercayakan gawangnya pada Michel Di Gregorio. Itu tadi ya, jadinya memang masanya hanya 2 musim gitu. Di satu sisi, Maignan akan memberikan figur besar di bawah Mistar gitu ya, seperti era Buffon dulu mungkin. Tapi di sisi lain, ini bisa aja ya jadi memutus kesinambungan proyek Italian Core yang sedang dibangun Giontoli gitu ya. Nah, kita langsung tanya kepada dua narsum kita pada hari ini, sebenarnya faktor apa nih yang membuat Juventus melirik Maignan gitu ya, sampai posisi di Gregorio ikut terancam gitu dan kemudian apakah Juventus lebih baik melepas di Gregorio atau justru mempertahankan keduanya? Jadi dua-duanya ini berkapasitas, kita bisa bilang berkapasitas kiper inti gitu ya. Kita mungkin mulai pendapatnya dari Mas Riki, silakan Mas. oke, thank you Sekar. Jadi gini, prolognya dulu ya Sekar ya. Kita punya beberapa kiper legendaris yang memang masa baktinya tuh cukup lama kayak yang tadi Sekar singgung kan. Dino Jov itu 1972 sampai 1983 itu 11 musim, 11 tahun bersama. Peruzzi Mhm, 91 sampai 98 itu 8 musim. Yang mhm, paling legendaris ya Buffon ya. Buffon 2002 sampai 2018 itu 16 musim. 16 mhm, tahun bersama Juventus. Jadi kiper-kiper Juventus dengan nama-nama besar ini memang memang udah cukup lama berada di Juve gitu. Jadi pertanyaannya apakah Juve ragu dengan di Gray, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Coba kita kita sekarang kita coba telisik dulu statistiknya ya. Musim lalu di Gray tuh main di Juve 33 laga, sekarang dari 38 sorry dari bermain 33 laga dari total 38 laga di Serie A. ya. Kebobolan 32 gol. Menit bermainnya 2970 per 2970 menit, atau dia tidak pernah digantikan sepanjang pertandingan setiap kali dia bermain. Rata-rata kebobolannya itu 1 gol setiap pertandingan. Jadi menurut gue sangat disayangkan kalau misalnya untuk ukuran kiper Mhm, utama di klub sebesar Juventus gitu. Musim ini dia udah bermain 6 match di Serie A, dia kebobolan 5 gol. Rata-rata ya berarti 1 gol per pertandingan. Catatannya nggak impresif kan? Terus kalau misalnya kita bandingkan sama Buffon di 2014-2015 itu Buffon main di 33 match di Serie A, dia kebobolan cuma 20 gol aja gitu. mhm. Jadi kan jauh banget ya, 20 gol sama 30-an gol gitu ya. Jadi memang jumlah kebobolan ini nggak bisa disalahin sepenuhnya ke seorang kiper gitu, Skar. Cuman kalau kita lihat, karena kalau misalnya kita lihat lini belakang Juventus di musim ini memang memang agak jomplang ya, apalagi di musim lalu ya, jomplang banget gitu. Apalagi musim lalu juga ditambah musim ini sekarang penyakitnya bertambah, Bremer, kita kehilangan Bremer. Musim lalu cedera sepanjang musim. Terus kita juga apa namanya nggak punya kehadiran sosok penjaga gawang yang pro juga gitu ya, kayak kayak
buat suntikan mentalitas ke dalam tim tuh jadi kurang gitu ya untuk keseluruhan timnya gitu. Makanya kalau misalnya kita bandingkan dengan Maignan, Hmm, dibilang impresif juga nggak terlalu sebenarnya. Di musim pertamanya di Serie A dia kebobolan 21 gol dari 32 laga. Mirip sama catatannya Buffon di 2014, tapi saat itu Milan juara Serie A ya sekarang ya. Itu hmm. satu-satunya catatan impresif Maignan di Serie A gitu. Musim berikutnya dia main 21 gol dari sorry, dia kebobolan 21 gol dari 22 laga, average-nya 1 gol per pertandingan sampai dengan musim ini gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita bicara Magnan orang yang tepat atau enggak, gua sih jujur sebenarnya belum tahu jawabannya Scar gitu. Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak gitu. Tergantung Juve ngelihatnya dari sisi apa nih. Kalau Hmm. misalnya bicara soal pengalaman, tentu Magnan lebih unggul saat ini gitu ya. Magnan saat ini udah usianya udah 30 tahunan, sedangkan di Gray baru usia 28 tahunan. Bedanya tipis cuman ya. Cuman masalah jumlah pertandingan level tinggi Magnan lebih unggul lah, jauh di atas di Gray gitu. Terus kalau misalnya ditanya gue berharapnya Magnan bisa datang, di Grey-nya juga bisa stay. Gue sih maunya gitu ya. Jadi kita bisa punya apa namanya pasangan kiper yang cukup siap gitu untuk ngarungin banyaknya pertandingan di level tertinggi nanti gitu. Apalagi kan kita juga dapat kabar kan katanya si Perin sama Pinsoglio kan juga mau cabut musim depan kan gitu. Jadi harapannya sih ya Magnan datang, di Grey-nya stay gitu. Jadi punya kiper utama dan kiper inti yang sama bagusnya gitu sih, Scar. Oke, jadi kalau Mas Riki prefer dua-duanya ya, karena nggak bisa milih nih sebenarnya bagusan siapa gitu ya, karena Iya betul. nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kalau dari Mas Yasir gimana Mas pendapatnya? Mungkin beda atau sama? Oke, thank you kesempatannya Mbak Sekar. Kalau lihat dari interpretasinya ya, ini di Gregorio sebenarnya peningkatannya stabil ya, terutama dalam persentase save dan clean sheet-nya. Bahkan dia mengungguli Maignan ya untuk di season 2023 dan 2024. Cuma di sisi lain, Maignan ini punya reputasi tinggi juga ya. Ada beberapa atribut di sini yang dimana Maignan unggul seperti refleks ya, sama komunikasi ya, lebih vokal untuk mengatur lini belakang. Tapi di Gregoria juga ada atribut lain seperti disiplin menjaga posisi, sama distribusi bola dan statistik clean sheet-nya juga lebih baik ya. Juga lebih efisien untuk menahan tembakan langsung. Jadi ada pro dan kontranya sih untuk Hmm. kedua kiper ini. Kalau dari saya ya hampir sama kayak Mas Riki, mending ada dua-duanya. Jadi bisa saling melengkapi itu. Hmm, oke. Tapi mungkin dari sisi keuangan mungkin harus dipertimbangkan Juventus juga ya Mas Riki, Mas Yasir, karena katanya dia akan Betul. meminta bayaran yang tidak sedikit gitu ya dari Juventus. Betul, betul. Kalau untuk gaji mungkin iya, tapi kalau untuk biaya transfer kan Maignan free ya musim depan kan. Mhm. Tahun depan dia free, dia habis kontrak sekarang. Jadi kalau misalnya bisa datangin secara gratis, itu bagus banget sih gitu. Cuman tinggal negosiasi gajinya aja Iya, benar-benar. gitu. Oke, karena kalau misalnya di Milan ini kisaran gajinya Hmm, 5,6 miliar ya ternyata, atau 2,8 juta euro per musim, itu cukup iya, gede. tinggi itu. Oke, nah kita mungkin balik ke berita berikutnya gitu ya. Kita beralih ke kabar kedua. Ini juga datang pukulan yang besar gitu ya, datang dari lini belakang, yaitu Bremer yang lagi-lagi ini Juventus ditimpa kabar cedera gitu ya. Tapi untungnya mantan dokter tim Juventus yaitu Fabrizio Tencone ini udah mastiin bahwa cederanya bukan ligamen gitu ya, melainkan meniskus yang butuh waktu hanya sekitar 6 sampai 8 minggu untuk pulih. Tapi itu cukup panjang ya. Iya, Kalau lama hitung itu. lama juga. Nah, tapi absennya Bremer ini akhirnya memaksa manajemen bergerak cepat menjelang bursa Januari. Nama-nama seperti mungkin Milan Skriniar, terus Kim Min Jae mulai dipantau nih sama manajemen. Ada juga opsi yang lebih hemat, yaitu memulangkan bek muda kita, Tarik Muharemovic gitu ya, Iya, dari iya. Sassuolo. Nah, ini mantan pemain Juventus ya. Nah, pertanyaannya ini, pertama, siapa kira-kira yang paling mungkin memungkinkan didatangkan ke Juventus di bursa Januari? Apakah sebaiknya Juventus mencari sosok yang langsung siap bermain seperti Skriniar gitu ya, atau Kim Min-jae gitu, atau justru bisa mengambil langkah hemat dengan memulangkan Muharemovic, karena balik lagi kita tetap mempertimbangkan kondisi finansial kita. Ke Mas Riki lagi, silakan Mas.
Oke, sebuah situasi yang sangat merugikan ya sekali lagi dan lagi kita apes kayaknya Juventus nih. Kita kehilangan Bremer ya, salah satu pemain dengan mobilitas tertinggi di lini belakang Juventus musim ini. Ya dia bermain di 4 atau 5 pertandingan ya dan menjaga gawang, maksudnya menjaga pertahanan Juventus dengan sangat konsisten gitu ya. Kita harus flashback lagi ke musim lalu tanpa Bremer kita kebobolan banyak sekali sekarang lebih dari 30 gol tanpa adanya Bremer nggak bisa dipungkiri kehadiran Bremer dia memang jelas memberikan rasa aman ya sekarang untuk pertahanan Juventus gitu. Sekarang tanpa Bremer Juventus harus mencari cara lagi nih gimana caranya menjalani musim ini gitu. Salah satunya mungkin dengan memanfaatkan ya bursa transfer di bulan Januari nanti gitu. Ada beberapa nama yang Hmm, tadi Skar sebutin, Tarik ya. Muharemovic, ya back muda Bosnia. Dia punya catatan 6 game dan 1 assist di Sassuolo. Cuman Hmm, kalau kita lihat memang Sassuolo saat ini berada di peringkat 9 klasmen Serie A, kemasukan 8 gol sejauh ini. Sebenarnya ini proyek yang menarik gitu ya. Cuman pemain ini fully center back, 6 game dia mainkan sebagai center back, pemain kidal juga dan dia punya masa depan gitu. Cuman apakah memang back muda ini yang kita cari kan pertanyaannya itu kan. Mau mainin back muda lagi nih gitu. Opsi kedua Milan Skriniar ya 30 tahun Fenerbahce dia udah mainin 8 game plus 1 gol di Turki dengan segudang pengalaman bersama Inter dan PSG sepertinya nih opsi yang lebih menarik nih sekarang nih kalau misalnya mau menuju ke apa namanya kestabilan jangka panjang untuk mengarungi musim ini gitu. Kita bisa pakai ini orang untuk mengarungi musim ini mungkin bisa lebih stabil gitu dengan adanya dia gitu ya. hmm, Apalagi mayoritas pemain di skuad saat ini kan khususnya di zona defense kan sebenarnya orang pemain-pemain yang dibilang cukup muda ya Skar ya. Skriniar dengan kapasitas dan pengalamannya mungkin bisa menjadi opsi yang paling menguntungkan untuk Juve lah saat ini gitu. Kim Min Jae saat ini bukan lagi pilihan utama di Bayern. Dia udah lama nggak bermain. Terakhir dia apa namanya bermain di Napoli juga. Dia mhm, punya dia punya apa namanya nilai plus. Salah satunya ya karena dia udah pernah main di Serie A. Dia udah pernah main di Serie A. Dia udah juara bersama Napoli gitu. Cuman sekarang apakah Kim Min Jae jawaban yang tepat? Karena dia udah kehilangan cukup banyak menit bermain gitu di sana ya. Lebih sering bermain di bangku cadangan gitu. Perlu diingat bahwa Bayern waktu itu beli Kim Min-jae tuh 50 juta dari Napoli, ya lima hmm, puluh juta euro. Sedangkan Fenerbahce dapetin Skriniar itu free transfer ya. Jadi melihat kondisi keuangan Juve saat ini yang harus mendapatkan pemain berkualitas dengan harga murah, sepertinya pilihan gue jatuhnya sih ke Skriniar aja ya sekarang ya. Gitu hmm. sih. Mungkin karena kabarnya juga slot pemain Juventus yang asing juga terbatas ya Mas, udah mulai terbatas ya. Iya, itu dia masalah. Jadi bingung ya karena opsinya semuanya orang asing nih. Bosnia, Korea, sama apa namanya si siapa Skriniar tuh dari mana lupa gue. Kroasia ya kalau nggak salah ya lupa ini. Tapi tetap Eropa dia. Tetap Eropa. Lebih dekat gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau dari Mas Yasir gimana Mas pendapatnya? Better yang mana nih pilihannya mungkin? Oke, jadi ada skemanya ini kalau dari saya. Sebenarnya bisa dipinjam dulu kalau screener mungkin ya. Hmm. Nanti ditambahkan klausul untuk pembelian kalau memang statistiknya bagus pas sama kita itu. Tapi kalau di Muhammad Rafiq bisa menjadi istilahnya paket hemat ya, sebagai pelapis mungkin atau bisa di rotasi jadi bisa jadi solusi jangka pendek. Nah, ini ada statistiknya ya dari Skriniar ada 4 clean sheet-nya dari 8 laga, lalu persentase kebobolannya setengah gol dari 90 menit, interceptnya juga 0,5 dari 90 menit, tackle 2,8. Hmm. Nah, minusnya adalah Skriniar di sini sudah di masa puncaknya, jadi Iya. mungkin untuk jangka waktu karirnya itu sudah tidak lama lagi ya. Selain itu, minusnya yang lain adalah gajinya tinggi, 8 Hmm. juta euro per tahun. Kalau dibandingkan sama Muhammad Merovic, ini ada kekuatan dari Muhammad Rafiq ini kecepatannya ya untuk bermain sebagai Serie A ya karena masih muda ya. Lalu passing dan distribusinya juga untuk ukuran back tengah itu bisa diandalkan lah dan konsistensi bermainnya juga itu mungkin yang bisa disimpulkan ya. Hmm. Oke, Hmm. slash. Oke, oke. Berarti ini lagi-lagi tentang keuangan ya, Mas Yasir? Iya, betul.
Kalau ini apa Handanovic kan bisa jadi cadangan saja. Nanti mungkin bisa Ya, diganti apa Rugani lah atau ya opsi jangka Kelly. panjang lah Mas ya. Iya. Hmm, oke. Nah, dengan absennya Bremer ini, apakah Juventus mungkin selanjutnya ya, Mas Riki dan Mas Yasir akan tetap solid di lini belakang atau ini justru bisa jadi apa ya, semacam titik krisis yang mempengaruhi performa tim di paruh kedua musim gitu? Karena nggak sedikit media yang juga memprediksi bahwa dengan absennya Bremer akan mempengaruhi banyak sisi gitu dan keseluruhan proyek Juventus saat ini bahkan. Silakan Mas Riki lagi. Ya, aduh, ini pertanyaan yang gampang sekali untuk dijawab sebenarnya Skar ya, karena Karena tanpa ada Bremer udah pasti ada yang hilang gitu, nggak bisa dipungkiri lagi Skar ya, belajar dari pengalaman musim lalu aja deh ya kan. Sekarang gimana caranya Juve nggak ngulang kesalahan di musim lalu, cari hmm, solusi segera buat mecahin masalah ini gitu. Karena kalau misalnya Juve nggak cari apa namanya nggak cari pemain pengganti, sepertinya akan sulit ya karena kita cuma menyisakan siapa yang benar-benar fully center back, cuman ada Gatti, terus Rugani, ya kan? Kalau Gattinya cedera berarti sisa Rugani gitu. Rugani udah minim jam bermain gitu. Sepertinya akan sulit karena kita masih main di tiga kompetisi gitu Sekar. Jadi gua nggak terlalu yakin ya dengan Daniel Rugani saat ini gitu. Kalau Rugani 4-3-4 musim yang lalu gue masih yakin. Kalau sekarang gue udah nggak yakin gitu. Kalau Juve nggak nyari pengganti, sepertinya akan sulit menjalani musim ini. Yang ada kita bakal kebobolan banyak lagi kayak musim lalu Sekar gitu sih. Sebenarnya Thiago Motta itu musim lalu kasihan sebenarnya kalau gue bilang ya. Karena karena Bremer cedera panjang gitu. Kita kehilangan pemain kunci di lini belakang gitu. Jadi sebenarnya ya, itulah jawabannya Scar tanpa Bremer udah pasti ada yang hilang. Jadi tinggal manajemen Juve gimana caranya supaya nggak ngulang kesalahan musim lalu gitu. Cari solusi terbaik lah di musim ini gitu sih Scar. oke. Mas Riki udah cukup tidak optimis ya dengan tidak adanya Bremer. Nah, kalau Mas Yasir gimana Mas? Mungkin ada opsi-opsi. Eh, Iya, ini mungkin dari Tudornya ya, bisa modifikasi taktiknya saja ya. Bisa dengan diturunkan backline kita ya. Lalu di pressing memang dari lini tengah juga bisa atau direndahkan high intensity-nya ya seperti itu. Nah, karena tidak adanya Bremer ya tentu saja titik krusial kita itu dari transisi cepat, serangan balik itu yang mesti kita waspadai sama rawannya itu pas match-match UCL ya, apalagi kita belum melawan Madrid nih. Iya Nah, itu betul. yang paling saya takutkan sebenarnya. Bahaya sekali tanpa Bremer sebenarnya baru apa mau lawan Madrid ya terus mimpi buruk kita Benfica dari musim ke musim ya itu kayak apa yang jadi kekhawatiran sih apalagi poin kita di UCL baru dua ya bahaya Berat kalau ya. nggak ada Bremer itu iya berat. Oke itu dari saya. Ini memang agak memandang Ada-ada aja emang Bremer Scar. Gimana nih Scar nih? memandang akhir tahun Aduh. 2025 nih agak deg-degan ya Mas Riki Mas Yasir nih ada aja Iya. ujian. Tapi back terbaik Serie A sekarang siapa sih ininya statistiknya yang Kemarin terbaik siapa sekarang. Bastoni ya kalau nggak salah, Bang? Oh Bastoni agak Mm-mm. sulit sih kalau Bastoni dia belum Iya. di Emang timnas ada-ada bagus juga. aja. Kirain udah main Bastoni. apa 3-4 pertandingan kirain udah sehat gitu ternyata ya begitulah bang namanya baru sembuh Juve-nya terlalu maksain kayaknya. Hmm. Karena lagi-lagi cuma dia yang bisa diandelin Mas Riki. Iya betul pemain kunci Iya. sekarang kalau pemain kunci susah Beban gitu. banget. Iya. Hmm. Kita moving forward ke materi ketiga ini karena kalau dipikir-pikir tentang Bremer belum ada solusinya gitu ya. Oke, materi terakhir kita ini ada sebuah nama yang kembali mencuat di radar Juventus yaitu Enzo Maresca. Jadi jurnalis Matteo Moretto nyebut bahwa Juventus kini mulai mengamati perkembangan Maresca di Chelsea. Ya, walaupun masih sekedar mengamati, kabar ini mungkin bisa jadi relevan jika mungkin nanti Igor Tudor gagal membawa Juventus bangkit gitu ya. Nah, Maresca bukan nama asing. Dia pernah jadi pemain Juventus. Jadi teman-teman suara Juventus ini pasti udah kenal lah ya. Kini setelah sukses membawa Leicester promosi dan membangun fondasi di Chelsea gitu ya, wajar bila kita bisa bilang bahwa Maresca
jadi salah satu kandidat masa depan gitu ya untuk harapan di Juventus kalau misalnya dia jadi masuk nih. Nah, pertanyaannya nih kepada narasumber kita lagi, kalau menurut Mas Riki, Mas Yasir, apakah Enzo Maresca ini memang profil yang cocok untuk melatih Juventus di masa depan dengan harapan membawa klub ini bangkit? Dan kalau rumor ini menjadi kenyataan gitu ya, ini apakah Juventus siap kembali pada model pelatih proyek jangka panjang seperti Allegri di awal era kedua gitu ya, atau justru hanya mencari pembaruan cepat untuk hasil instan lagi-lagi? Kita ke Mas Riki deh lagi. Silakan. Oke. Oke, Scar, ini kalau misalnya Juventini yang agak-agak lama ya, saya jujur gue jadi Juventini itu dari 2002 ya, Scar. dua Wow. ribu satu nih Enzo Maresca terkenal waktu itu. Saya ingat aku ya, aku pernah nonton videonya gitu 2001 tuh Enzo Maresca viral kalau zaman sekarang mungkin sebutannya viral ya karena dia nyetak gol waktu itu Derby Turin lawan Torino. Dia nyetak Hmm, gol dengan selebrasi ala-ala banteng begini, ya kan, ke arah tribunnya Torino gitu dan itu menuai pro kontra waktu itu. Itu salah satu pemain yang kontroversi lah Enzo Maresca lah ya. Dan hmm, sosoknya sebagai pelatih dia memainkan 7 pertandingan di Premier League, 3 menang, 2 seri, 2 kalah. Rekornya sebenarnya nggak bagus-bagus amat Skar. Cuma memang filosofi permainannya cukup menjanjikan gitu ya. Mentornya dia kan Pep Guardiola kan. Jadi filosofinya berpusat di situlah. Ya kan kita sama-sama tahu lah Pep Guardiola kayak apa gitu, menguasai permainan dengan positioning football, mendominasi lawan lewat penguasaan bola yang sabar gitu, pergerakan cerdas, intensitas tinggi gitu ya dan serangan balik yang terstruktur lah. hmm, Intinya filosofi sepak bolanya mirip-mirip sama Pep Guardiola lah kayak gitu. Opsi yang menarik sebenarnya. Cuman kan kalau kalau misalnya Enzo Maresca mau ke Juve sebenarnya masih ada apa namanya jawabannya ini bisa dijawab dari apa yang bisa Tudor berikan ke Juventus musim ini sebenarnya. Ini kan hmm. masih masih omon-omon lah ibaratnya ya sekarang ya. Jadi kan belum belum tentu nih Maresca benar-benar diincar apa enggak gitu. Kalau misalnya sampai pertengahan musim ini Tudor memang perjalanannya bersama Juve ternyata belum terlalu stabil atau malah amit-amit berantakan, ya mungkin ini bisa jadi opsi gitu. Mungkin niat ini bisa diteruskan sama manajemen Juve gitu. Saat ini kita melihat situasi Juventus saat ini memang sulit sekali ya yang namanya kembali ke proyek jangka panjang ya sekarang ya dari sisi pelatih gitu karena memang manajemen dan fans sebenarnya udah cukup sabar udah cukup lama nunggu kira-kira Juve kapan nih jaya lagi nih gitu seenggaknya untuk dapetin Scudetto lagi deh gitu ya cuman kalau misalnya Scudetto-nya nggak terwujud terwujud bisa jadi proyek jangka panjang nggak bisa terjadi lagi gitu sih Skar jadi memang untuk dapetin Scudetto aja masih sulit nih saat ini nih gitu jadi gonta-ganti pelatih sepertinya nggak bisa dihindari ya. Sekarang Hmm. Juventus akan terus berusaha untuk mendatangkan pelatih yang bisa membawa klub ini juara lagi gitu. Kalau sekarang gue ngelihatnya 1 sampai 3 musim kayaknya cukup waktu yang diberikan sama kita, sama fans, sama sama manajemen gitu ya untuk bisa mendapatkan pelatih yang benar-benar siap lah gitu. Gitu sih Skar kayaknya. Jadi gonta-ganti pelatih pasti akan terus terjadi Skar selama Juve nggak bisa juara gitu. Oke, oke berarti Mas Riki memantaskan itu ya kalau ganti ya udah ganti aja ya. Tapi masalah style proyeknya ya lihat nanti gimana hasilnya gitu ya. Kalau sekarang Iya, belum bisa cocok. Oke, kalau betul. dari Mas Yasin gimana Mas pendapat yang lihat Enzo ini Maris? Oke, kalau lihat dari prestasinya Enzo ya, dia cocoknya untuk pemain muda bagusnya. Jadi elaborasi tadi yang tema kedua itu, Mahrez cocok nih sama Enzo Maresca karena dia suka Hmm, pemain muda ya, Hmm, apa U23 gitu. oh, Jadi ada beberapa kelebihan dari Enzo di sini ya, dia pasti bisa bangun struktur keuangan kita gitu. Jadi banyak pasti next gen yang akan naik kelas ya. Lalu bisa dia branding DNA baru ya. Jadi dominan lewat penguasaan bolanya ya. ya. Lalu dia seperti tadi Mas Riki bilang ada pengalaman historis ya. Ada mental Forza apa Finola Vinenya Juventus sama dia punya taktik itu adaptif ya terhadap lawannya. Jadi bukan filosofinya yang dia pegang terus seperti itu. Cuma ada minusnya juga ya, karena dia belum teruji di klub besar ya, sama Hmm.
butuh waktu memang karena dia kan sukanya pemain muda, tentu kita harus lebih sabar untuk apa, lihat bagaimana Maresca ke depannya seperti itu. Hmm, oke. Tapi kalau mengenai kontrak, ini bukannya si Maresca juga masih terikat di ini ya, Mas? Chelsea, iya, Benar ya? 2029, Sekarang dua ribu betul. dua puluh sembilan itu gimana biasanya kalau untuk pemutusan kontrak dan lainnya ada denda atau Ada apa? dong, tergantung duitnya sekarang. Nanti kalau misalnya Juventus memang nawar, ya dia putus kontrak ya berarti bayar pesangon nanti. Gitu. Ah, Bayar pesangon Juve-nya yang bayarin pesangonnya biasanya sih kayak gitu. oh, I see, kayak denda Iya, gitu. bayarin denda karena pemutusan kontrak di tengah jalan kecuali Chelsea-nya yang mecat. Kalau Chelsea-nya mecat kan berarti kan free transfer jatuhnya. Kayak kontrak kerja biasa juga ya di sini. Iya, betul. Oke. Nah, Sama. oke, I see, I see. Oke, itu dia ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Suara Juventus ini memang penuh dengan rumor gitu ya, penuh dengan hal yang serba tidak pasti. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah setiap perubahan yang terjadi di tubuh Juventus bisa membuat peningkatan performa lah tentunya. Dan keluar, yang terpenting keluar dari Bianco Seri gitu ya, Mas. Dari Mas ya, 5 pertandingan udah sekarang nih, udah 5 pertandingan nih. capek banget. Kacau. Harusnya ada tolak ukur berapa kali seri Iya dievaluasi tuh. makanya. Ya, ada targetnya gitu ya. Kita sampai capek prediksi Iya. skor terus soalnya nih. Oke, nah itu dia. Tentunya kalau suara Juventus ini teman-teman punya komentar yang berbeda, boleh langsung komentar di video ini. Jangan lupa pastinya like, subscribe, bagikan video ini juga, dan join membership kita untuk bisa gabung bareng kita ngobrolin Juventus gitu ya, kayak Mas Yasir gitu ya di sini. Dan tentunya kita mau ingetin juga untuk scan QR code yang tersedia di video ini untuk berkontribusi tetap menjadikan suara Juventus ini eksis gitu ya, memberikan informasi tentang Juventus. Oke, terima kasih Mas Yasir, Mas Riki sudah hadir. Kita tutup. Sama-sama Sekar. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Kita tutup. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.